Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Arsal, NPM 2012-011398. Saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-1 sampai ke-7. Yang pertama ada bab 1, pengertian hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibatkan sanksi pidana apabila melakukan perbuatan yang ditulis di dalam undang-undang pidana. Nah, hukum pidana sendiri ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada jenis hukum pidana tidak tertulis, hukum pidana tertulis, lalu ada hukum positif, dan ada hukum publik. Bab kedua membahas tentang fungsi hukum dan teori pemidanaan. Fungsi hukum sendiri secara umum itu mengatur perbuatan masyarakat, mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Lalu ada teori pemidanaan. Teori pemidanaan sendiri ada teori absolut, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Bab ketiga atau materi ketiga yaitu tentang asas berlakunya hukum pidana. Ada locus delicti di sini. Itu locus sendiri adalah tempat dan delicti sendiri adalah tindak pidana. Jadi locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Asas berlakunya undang-undang pidana menurut waktu yang pertama ada asas teritorial, lalu ada asas personal, ada asas perlindungan, lalu ada asas universal, lalu ada asas berlakunya UU pidana menurut tempat. Yang pertama ada asas legalitas, lalu ada asas legalitas formil, material, lalu ada asas legalitas KUHP, terus ada temporis delicti dan lain-lain. Lalu yang bab keempat ada tindak pidana. Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang perbuatannya itu melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau kepentingan umum istilahnya. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya, namun lebih ditekankan kepada hubungan kesalahan atau ketidaksengajaan dengan akibatnya. Nah, teori kausalitas sendiri ada teori conditio sine qua non, lalu ada teori generalisasi, lalu ada teori individualisasi. Nah, bab ke-6 ada syarat pemidanaan. Nah, syarat pemidanaan pertama sendiri adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, tidak ada alasan yang dapat melawan hukum, yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Yang ketiga sendiri, di dalam diri pelaku harus ada rasa tanggung jawab. Nah, yang terakhir ada tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan. Nah, bab ke-7 ada perbuatan atau tindak pidana. Perbuatan sendiri adalah sesuatu yang diperbuat atau yang dilakukan, istilahnya seperti tindakan. Nah, sifat melawan hukum di sendiri itu bisa disebut sifat melawan hukum apabila itu masuk dalam rumus delik atau bisa disebut yang sudah dirumuskan dalam undang-undang. Lalu ada bab ke-8 itu tentang orang dan kesalahan. Orang sendiri adalah pelaku tindakan pidana. Orang dapat diadili di muka pengadilan dan dijatuhi pidana. Nah, harus melakukan tindak pidananya dengan kesalahan. Lalu ada kesalahan sendiri. Nah, kesalahan yang dimaksudnya dia apa? Dalam KUHP 2013 dituliskan tentang asas kesalahan. Nah, di sini ada pasal 37 yang dituliskan yaitu tidak ada seorang pun yang dapat dipidana tanpa kesalahan. Nah, yang kedua ada kesalahan itu adalah bertanggung jawab, lalu ada kealpaan, kesengajaan, lalu ada tiada alasan pemaaf. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.